الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتدبير والإفاء والاتباع والإفادة والاستفادة والإحسان وصحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه والفاتح إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد نواوي بن عمر الشيخ نور العز ووصولهما وفورهما وإلى حضرة مشايخنا بالدين وجميع العلماء والأولياء والصلحاء والصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus para orang tua, yaitu ada Ayahanda Al-Mukarram Ustaz Hadi Syuhada Al-Mukarram Ustaz Hadi Mamat, begitu pula akhina fillah Ustaz Mahmud, mata'an Allah bituli hayatihim. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dan juga selaku pengurus mushola yaitu Bang Slamet beserta keluarga besarnya semuanya tanpa terkecuali, semoga dilimpahkan keberkahan. Saudara-saudara yang lain yang maafkan saya tidak mampu saya sebutkan satu persatunya, sedikit pun tidak mengurangkan rasa hormat dan ta'zim saya. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala وأدام النفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين رضي الله عنكم. والشعبة الثانية عشرة الرجاء لرحمة الله تعالى. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Berkata penyusun daripada kitab Qami'ut Tibyan Al-Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar, semoga Allah redha kepadanya dan Allah berikan kepada kita keberkahan dari Allah Ta'ala, dari beliau keberkahan ilmunya. Kata dia ni wa syu'batu tsaniyata asyarata, dan cabang iman yang ke-12. Ar-raja'u, yaitu berharap, li rahmatillahi ta'ala, kepada rahmat atau kasih sayangnya Allah Ta'ala. Jadi di antara ciri keimanan, di antara amalan iman, bila mana itu iman ada di dalam hati kita, maka mesti ada harap kepada Allah. Artinya dia enggak akan pernah gelap dalam hidupnya, dia akan enggak pernah buntu dalam hidupnya, sebab dia punya harapan kepada Allah. Sebab orang bisanya hidup itu kalau masih punya harapan, bukan? Orang sakit dia bisa sembuh. Kenapa? Sebab masih berharap sembuh. Coba kalau kita tanya dokter, ada orang sakit, dok, bagaimana dia dok? Wah, dia enggak ada punya harapan lagi udah. Berarti apa tuh? Alamat. Jadi punya harapan mahal, saudara. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang luar biasa.
Kalau Allah nggak taruh harapan di hati kita, luar biasa kita. Nah, iman itu mesti ada rasa harap kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala rahmatnya luas, kasih sayangnya luas kepada seluruh makhluk. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim, yang mana riwayatnya disampaikan oleh Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala di sama hamba-hambanya, terkhusus buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu disebutkan dalam kitab tersebut, Nabi ketemu ada orang lagi bawa mencak. Tahu mencak? Mencak tahu mencak? Menjangan ya? Ada satu orang pemburu bawa menjangan. Begitu ketemu Rasulullah SAW, ini pemburu, tiba-tiba menjangan yang dia tangkap itu bisa bicara. Menjangan yang dia tangkap, yang dia buru, begitu ketemu Nabi Muhammad SAW itu menjangan bisa bicara dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa manusia. Apa kata itu menjangan? Ya Rasulullah, bilangin namanya orang. Saya punya anak kecil 3, masih netek sama saya ya Rasulullah. Bilangin namanya orang. Lepasin saya, ntar saya balik lagi, mesti. Oh begitu kata ibunya menjangan. Bilangin namanya orang pemburu, tolong lepasin saya, sebab saya masih punya anak 3 kecil-kecil masih netek sama saya. Lalu Nabi Muhammad nanya balik, ntar kalau ente gak balik bagaimana? Sebab jaminannya saya. Kalau menjangan emang nasibnya diburu manusia, udah hukumnya begitu. Nabi juga nggak protes. Kalau saya nggak balik lagi ya Rasulullah, saya dilaknat deh. Laknat bagaimana ya kata Rasulullah? Dilaknat seperti orang yang dilaknat begitu dia dengar nama Nabi Muhammad SAW, dia nggak salawat sama Nabi Muhammad. Ada orang disebut nama Nabi Muhammad, dia enggak salawat sama Nabi Muhammad. Kayak apa itu manusia? Bakhilnya itu manusia. Bagaimana tidak? Emang ente kenal Allah dari mana? Kenal sembahyang dari mana? Kenal bakti sama orang tua dari mana? Bisa didik dari mana dapatnya semua itu? Bisa baca Quran, bisa baik sama orang, bisa sedekah, bisa berhaji, bisa berumrah, kenal yang baik, kenal yang buruk. Dari mana itu semua? Dari mana kira-kira? Semua berasal dari Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad tidak disebut nama orang yang dicintai kecuali langsung bersalawat. Oh, kita dulu masih pacaran, saudara, masih pacaran. Ada orang nyebut nama dan menenan kita yang kita resep banget, hati kita enak kan? Ya Allah. Rasanya sampai apa? Apa namanya? Ya Allah. Enak ya? Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka kata itu menjangan, kalau saya enggak balik lagi saya dilaknat sama Allah sebagaimana dilaknatnya orang yang enggak bersalawat ketika enggak mau bersebut ya Rasulullah. Artinya apa? Orang kalau disebut nama Nabi Muhammad dia enggak bersalawat, itu ciri orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Jadi kita belajar. Hatta lagi sholat Jumat, lagi khutbah, khatib bilang, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat kita, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jangan salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Apalagi tambah wa barik alaihi, tambah wa ala alihi. Satu, kita keterima salawat kita, rahmatnya Allah 10 buat kita saudara. Rugi emang baca salawat? Rugi gak kira-kira? Enggak.
Tapi jadi mulut jangan mingkem aja kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kita Rasulullah? Baik kalau begitu. Bang, kalau bahasa kita ini orang melatih, tolong lepasin ini menjangan. Begitu menjangan enggak lama, dia balik lagi saudara. Anaknya udah ditetain. Lihat ibu menjangan. Apa yang ente bisa lihat? Ibu menjangan, dia tahu nasibnya, dia enggak lama lagi bakal diapain? Bakal disembelih, dieksekusi. Tapi begitu dia tahu dia enggak bakal mati, enggak lama, dia yang diingat siapa? Siapa yang diingat? Berarti sayang kan sama Muhammad itu? Sayang ya. Hatta dia tahu dia bakal mati, enggak apa-apa saya mati ya Rabb, enggak apa-apa saya mati, yang penting anak saya ya Rabb. Dia kelaparan sekarang, tolong diizin saya monetain mereka, jangan sampai mereka kelaparan. Sayangnya luar biasa saudara. Maka begitu itu menjangan ngomong begitu tuh, maka Rasulullah SAW datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, Allah kirim salam engkau. Apa katanya? Tahukah kamu Allah Ta'ala punya rahmat kepada umat kamu melebihi rahmatnya ibu menjangan kepada anak menjangan saudara. Jadi Tuhan kita apa itu berarti itu? Sayang gak sama kita kira-kira? Artinya apa? Inilah pelajaran malam ini yang kita mau sampaikan saudara, yang kita mau kaji ini malam. Biar kita banyak dosa, maka tetap Allah hukum kita enggak kira-kira? Sekarang udah kelihatan hukumannya kita saudara. Mungkin karena menumpuknya dosa, kita dihalangin udah ke mana? Ke Baitullahil Haram. Dosa-dosa kita emang siapa? Siapa yang mau kita salahin? Banyak udah kita diapain? Dibatesin. Gara-gara siapa berarti? Gara-gara dosa kita sendiri saudara. Nah, tapi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Sebab rahmatnya Allah luas. Biar kita salah kita banyak, tetap Allah juga pasti akan memaafkan kalau kita mau minta. Sebab ada orang salah greget, ngaku greget. Udah salah ngaku greget. Salahnya apa bang? Ngaku aja salah. Kali minta maaf mak, kemahalan kali ngaku aja dah. Dia jago salah dah. Greget dia. Ada yang begitu orangnya? Ada yang begitu orangnya? Ada. Oh di sini nggak ada, alhamdulillah. Karena kalau bilang ada nih maka saya tahu orangnya siapa. Walhasil. Jadi rahmatnya Allah, punya harapan nama rahmatnya Allah itu ada di hati orang yang beriman. Alhamdulillah. Lalu katanya apa kata Syekh? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, bilangin ya Nabi Muhammad, bilangin kata Allah. Ini akan ayatnya. Ya ibadiyah, duhai hamba-hambaku. Kalian lagi dipanggil sama Allah Ta'ala nih. Kita dipanggil. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang suka ngelewatin batas atas diri mereka sendiri. Disuruh jangan begini malah begini, disuruh jangan begitu malah begitu. Berarti mereka suka melewati batas. Ada yang halal mau cari yang haram, ada yang baik malah nyari yang enggak baik. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Masyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Al-fajirur raji, pendosa yang berharap dirahmatillahi ta'ala, kepada rahmatnya Allah ta'ala. Aqrabu ilallahi ta'ala, itu lebih dekat dia kepada Allah
minal 'abidil muqanniti, dari orang yang rajin ibadah tapi muqannit, suka mutusin orang dari rahmatnya Allah. Ini hadis, hadis nih. Kata Nabi Muhammad, pendosa tapi punya harapan rahmat kepada Allah. Ini kan tebakan di saudara. Jangan berarti kalau gitu kan dosa aja nih gitu kan. Bukan saudara. Kalau dibilang fajir, orang yang berdosa, kira-kira di antara kita ada nggak orang yang bebas dosa? Ada nggak kira-kira? Di antara kita nih, nggak usah keluar-luar, orang kita kenal nggak, di sini aja nih kira-kira. Ada nggak yang bebas dosa nih kira-kira? Ada nggak bebas dari dosa. Tetapi orang yang masih berdosa kayak model kita, punya harapan kepada rahmat Allah Ta'ala. Artinya dia terus berusaha memperbaiki diri. Sebab ada orang berbuat dosa ngerasa kadong, wah gue mau kadong dah. Okay? Ada orang dia emang lagunya gak semenggak, diajak bener, jawabannya apa? Gue mau kadong dah. Tapi mengajaknya juga jangan marah-marah, ngajaknya marah-marah. Sebab orang lagi maksiat kita berhenti, nggak mungkin bisa berhenti, nggak bisa. Sebab orang lagi maksiat tanggung nafsu. Nafsu kayak mobil metik ngebut 100 km per jam, saudara. Nafsu kita tunggangin tuh kayak kuda balap, kata Syekh Busiri. Jadi kayak kita naik motor metik 100 km per jam, bisa nggak ngerem mendadak? Bisa terbalik dia, nusuk, melawan begitu saudara. Makanya pelan-pelan, kita bilanginnya pelan-pelan. Tapi ada juga orang kita ajak pelan-pelan, pakai trik-trik kita yang baik, tetap jawabannya ya bang, ini udah kadong ini. Itu dia. Berarti dia udah putus asa dari rahmatnya Allah. Padahal Allah nggak pernah mutusin rahmat. Buktinya apa? Kita dosa masih makan. Ente tahu nggak? Kayaknya gue bagaimana nih ya? Gue dapat rahmat nggak? Ente masih makan, ente masih napas, ente masih ngeliat, ente masih bisa ibadah. Itu rahmat Allah semua. Biar kita musim corona, kita kemana-mana kita terbatas, masih ada ente sekarang. Sehat nggak ente? Mata ente bisa lihat nggak? Kuping ente bisa dengar, tangan ente bisa bergerak, kaki ente bisa bergerak. Lihat ke rumah sakit, ada orang nggak bisa berjalan, saudara. Ada nggak yang begitu? Tempo-tempo stroke, ya stroke. Itu seember nggak kuat, stroke kita angkat repot, saudara. Stroke dia, lah ente sehat. Gua kayaknya begini amat. Itu rahmat Allah masih ada sama ente, saudara. Yang sakit juga begitu, alhamdulillah masih ada napas. Enggak, masih kesempatan kita untuk berbuat amal saleh, amal baik. Itu sebab hidup itu buat itu, bukan buat yang lain. Hidup itu buat kita kesempatan beramal. Malam ini kita bisa ngaji kumpul, alhamdulillah. Kita ingetin orang-orang yang sudah meninggal sama kita, disebutin girang mereka, dapat kiriman dari kita, luar biasa. Nah, itu kita masih dapat rahmatnya Allah. Itu masih dapat kita, saudara. Dan orang masih berharap rahmatnya Allah Ta'ala, biar kita umpamanya sembayangnya ya, bayangin begitu deh modelnya. Itu tetap orang yang punya rahmat ya, di hatinya punya rahmat. Dia kan dikasih rahmat sama Allah Ta'ala nih, jadi hatinya punya rahmat, punya sifat welas asih sama orang. Tapi ibadahnya kelihatan biasa-biasa aja tuh, nggak getol-getol banget gitu. Tetap yang begitu lebih dekat kedudukannya di sisi Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tukang ibadat tapi suka mutusin orang dari rahmatnya Allah. Rajin ibadah, tempo-tempo jilidnya hitam,
Jidatnya kayak dengkul onta, saudara, gitu kapalan saking lamanya sujud. Tapi kalau lihat orang gedegnya luar ini. Kalau dia mau periksa satu orang kampung, simpulan bagi tahu gedeg lagunya. Simpulan gedeg, jadi gedeg semuanya. Sebabnya banyak, model sebabnya. Tapi kalau dia periksa hatinya nih, simpulan gua gedeg, simpulan gua gedeg, simpulan gua gedeg, simpulan gua gedeg. Hatinya penuh gedeg sama orang. Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada, alhamdulillah. Sebab hati yang penuh gedeg sama orang itu ciri orang lagi jauh dari Allah Taala. Biar kita sembahyang rajin. Kita manusia disuruh kasih sayang sama Allah Taala yang sekarang lagi langka nih. Kita hidup di dunia disuruh kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah Taala, wa ma arsalnaka illa, tidak kami utus engkau wahai Rasulullah kecuali buat menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Kita umatnya simpulan gua gedeg, simpulan gua gedeg, isinya gedeg dulu orang. Ya Allah, dan saat itu kita saudara. Ini sebabnya apa nih? Sembahyang gua ada alhamdulillah. Ini sedekah gua alhamdulillah, apa masih gedeg aja sama orang? Nah, itu buang. Sebab orang yang masih punya gedeg sama orang itu ciri dia sedang jauh dari Allah, jauh dari Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Ini buat saya juga saudara, bukan buat yang ini, bukan siapa-siapa, siapapun kita semua lagi apa? Lagi ngobatin diri kita sendiri. Sebab kata Nabi Muhammad, orang biar kita punya dosa, siapa yang gak dosa ya, tapi punya rahmat itu lebih dekat kedudukannya di sisi Allah daripada orang rajin getol banget sama ibadah tapi banyak apa mutusin orang dari rahmatnya Allah. Kemudian ada penguatnya, warwiya an Umar an Zaid bin Aslam anna rajulan kana fi umamil madiyah yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqannitu an-nas min rahmatillahi ta'ala thumma mata faqala ya rabbi ma li 'indak faqala laka an-nar faqala ya rabbi fa inna ibadati wa ijtihadi faqala innaka tuqannitu an-nas min rahmati fid dunya fa ana uqannituka al-yawma min rahmati. Jadi kata Sayyidina Umar, ada riwayat dari Zaid bin Aslam, dulu di zaman Bani Israel ada orang betul banget beribadah. Jadi siang dia puasa, malam dia bangun, enggak pernah berhenti 100 tahun saudara. 100 tahun getol banget ibadah, ketat gitu beribadah. Jadi kalau kayak gitu di sini mah sembahyangnya berjamaah 5 kali enggak pernah putus. Gitu ya. Puasa Senin Kamis enggak pernah putus. Ayyamul bid enggak pernah putus. Tapi itu dia suka memutusin orang dari rahmatnya Allah. Jadi dia ngerasa surga itu kalau orang kayak dia tuh begitu hatinya. Itu jelek banget tuh. Jadi zaman sahabat Nabi itu Sayyidina Umar juga bilang, anaknya Abdullah bin Umar udah bilang, orang nih ada orang dia baca Quran, hafal Quran, tapi dia ngerasa surga itu kata dia tuh kalau orang masuk surga itu kayak dia mestinya. Kalau lu mau surga itu kayak gua tuh, baru masuk surga. Ada kayak begitu? Ada ya? Ani belum pernah kenal orang begitu tuh. Tapi itu cerita dalam Ihya Ulumuddin, itu jelas. Di kita sekarang disampaikan. Ada orang 100 tahun saudara ibadahnya begitu. Tapi dia kalau lihat orang nih, ini nih kalau orang mau bener, itu kudunya kayak gua nih, kudunya kayak gua. Katanya begitu. Lah, bagaimana ya? 100 tahun begitu modelnya. Begitu dia mati, Nabi Muhammad disingkap, dikasih tahu, Nabi Muhammad kasih tahu tuh. Itu orang begitu di hadapan Allah Taala, dia dihadapkan. Kan kita kalau mati saudara, kita mati belum sampai kita dimandikan, belum dimandikan, ruh kita dibawa. Dibawa ke mana? Kalau ruh kita orang baik dibawa ke Illiyin. Kalau kita orang kagak baik dibawa ke Sijil. Nah, ketika ruh dibawa itu ada yang bisa menghadap kepada Allah Ta'ala. Karena dia orang baik, getol ibadahnya rajin, dia menghadap Allah Ta'ala di bawah. Di hadapan Allah Ta'ala
Dia nanya, ya Rob, buat saya apa kira-kira? Karena dia ngerasa ibadahnya udah loh keren, sudah 100 tahun. Kita puasa 3 hari kagak kuat. Ramadan kita ngap-ngapan. Tarawih 30 hari kalahnya 29. Pertama doang pembukaan. Setelahnya wallahu a'lam. Ya enggak? Puasa begitu juga modalnya. Sekali dia puasa ada banyak dah model kita mah ada banyak dah. Tapi ini dia ketat di ibadahnya 100 tahun bahkan. Begitu di hadapan Allah Ta'ala, ya Rabb buat saya apa ya? Kata Allah Ta'ala, lakan nar, buat ente neraka. Dia ngomong, kira-kira kan kagak urut begitu ya. Lah, fa'aina ibadati, di mana ibadah saya ya Rabb? Wajtihadi, dan kesungguhan saya di mana? Maka kata Allah Ta'ala, innaka tuqannitun nas min rahmati fid dunya. Ente waktu di dunia, kata Allah Ta'ala, suka mutusin orang dari rahmatku, kata Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, saudara, hadisnya sahih, seandainya orang kafir tahu seandainya luasnya rahmat Allah Ta'ala, orang kafir juga gak pernah putus asa masuk surga. Enggak. Kafir, apalagi masih Islam. Tapi seandainya orang beriman tahu tentang azabku, dia gak bakal berharap pisan masuk surga. Gak bakalan. Dia pengennya selamat dari neraka. Saking apa? Saking dahsyatnya itu neraka. Jadi rasa raja berimbang dengan khauf. Ada takut, ada harapan. Ada harapan, ada takut. Takut berbuat dosa itu orang mukmin, takut dia sama dosa. Ada yang berdosa berani banget ya, dosa apa? Yang dilihat deh, dosa yang gede-gede dah. Nyolong berani nggak nyolong? Sebab iman itu saudara. Kita keluar dari masjid, dari musola. Sandal kita rada butut gitu umpamanya. Sandal cakep nih. Kita nggak berani untuk ambil, itu iman namanya saudara. Itu namanya iman itu. Tapi ada orang yang sengaja dari rumah. Berarti dia dapat apa? Enggak dapat apa? Anugerah iman. Sebab enggak punya rasa takut. Orang beriman takut berbuat dosa. Kalau dosa kecil ya siapa yang sanggup, tinggal. Tapi saudara, walaupun dosa kecil, kalau dicicil, kalau dicicil, kira-kira makin lama makin banyak, makin burus itu dosa. Ini jadi jangan sampai kita salah nafsir nih, salah nafsir kan jangan sampai. Sebab orang beriman punya takut untuk berbuat dosa, juga meskipun dia terlanjur berbuat dosa, dia nggak pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ini buktinya nih orang. 100 tahun ibadah, kenceng banget ibadahnya gitu sampai kenceng. Begitu di hadapan Allah Ta'ala, buat ente neraka. Lah ibadah saya kemana 100 tahun ya Rabb? Ijtihad saya, kesungguhan saya mana? Waktu di dunia ente gede sama orang yang tadi itu. Jadi kalau diperiksa orang kampung 99% dia gede. Jadi hatinya penuh apa? Penuh kedengkian sama orang. Waliyadzubillah. Hati yang penuh kedengkian itulah jauh dari rahmatnya Allah. Dia mutusin orang dari rahmatnya Allah. Ada lagi yang lebih parah. Ini surga nih, kalau orang surga itu kudanya kayak gua pisan katanya. Kudu begini, kudu begitu. Kayak dia pisan. Jadi kalau nggak akur sama dia berarti salah itu orang. Tetapi yang penting bukan pada prinsip-prinsip agama yang pokok. Ya, jelas ya? Jadi insyaallah malam ini kita belajar jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Biar kita banyak dosa. Aneh subuh belum bisa bangun. Qadha main subuh. Sebab kalau sebetulnya nggak ada waktu setelah subuh itu udah nggak punya waktu. Sebab sholat 5 waktu itu sholat ada waktunya.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sesungguhnya solat bagi orang beriman punya waktu yang ditentukan. Dhuhr waktunya dhuhr, asar waktunya asar, maghrib waktunya maghrib, isya juga begitu, subuh juga begitu, ada waktunya. Begitu matahari terbit habis waktu subuh, dan nggak ada sholat subuh sebetulnya, nggak ada. Jadi kalau nggak sholat subuh dapat lagi maksiat sama Allah Taala. Tapi kan Allah rahmatnya luas. Satu waktu Nabi sampai ketiduran, Nabi ketiduran sekali waktu sepanjang hidupnya untuk memperbolehkan sembahyang subuh di qadha. Jadi Nabi pernah kesiangan. Begitu Nabi bangun, masya Allah, bawa pasukan banyak, berangkat, sini ada setan nih. Kata Nabi, di sini ada, sebab subuhnya rumah kita subuh kesiangan, tiap hari subuhnya kesiangan. Bekawan sama setan. Udah CS sama setan, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau udah ber-CS, bye-bye dah. CS besok jangan CS lagi sama gua dah. Bahaya sebab kalau keseringan jadi bahaya ntar. Kalau keseringan tinggal subuh, bangunnya kesiangan dulu, ntar kayaknya biasa, anggapannya biasa aja itu. Padahal itu dia sedang maksiat kepada Allah. Jadi kita belajar. Ada kalau malam emang nggak tidur, jangan tidur habis subuh. Iya sekalian aja udah. Iya nggak? Jam 3 tidur, bangun jam 10. Bukan? Jangan tidur subuh jamaah baru tidur deh. Mau dimulai bibi kayak kagak kayak tidur aja udah. Iya nggak? Sebab apa? Subuh itu waktu yang barokah. Salat yang disaksikan malaikat asar dan subuh, saudara. Jadi malaikat jaga turun nih, jadi malaikat malam, malaikat siang tugas jaganya terbalik. Gantiannya di waktu subuh. Jadi kalau malaikat yang datang lagi sembahyang, malaikat yang berangkat dilihat kita lagi sembahyang. Kalau kita tidur, Allah Maha tahu kan. Begitu kita malaikat berangkat dari kita, itu hamba-Ku lagi ngapain? Lagi tidur ya Rob. Enak gak digituin tuh? Enak saudara. Begitu malaikat yang datang tugas pagi sampai sore, tanya, lagi ngapain hamba-Ku? Tidur ya Rob. Ya tidur mulu gitu. Jadi berkahnya di tidur. Sebab Nabi Muhammad SAW punya doa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, tolong berkahi umatku di waktu bukur, di waktu pagi ini. Waktu subuhnya berkah ya Rabb mereka. Nabi doa supaya umatnya dapat berkah di waktu subuh. Nah kita lagi apa? Tidur kita berkah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita bisa bangun subuh. Jadi subuh kita ramai berjamaah, insya Allah kampung kita aman. Mudah-mudahan kampung kita diberi jauh dari fitnah. Kalau orang-orangnya udah mulai apa? Ini bukan iklan ya, bukan pesanan. Ini harapan kita semua, harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita praktekin. Besok udah masuk Rajab, saudara. Sabtu, malam Sabtu kita masuk 1 Rajab. Saatnya kita banyak-banyak istighfar sama Allah Taala. Nah kalau mulut kita minta ampun, lagu kita nggak minta ampun, nggak sinkron. Mbak, maafin nggak Mbak, tapi yang lawan pula lagu kita, lah kagak urut. Jadi permohonan kita, amal lagu kita akurin. Kita apa? Kita akurin. Besok bulan Rajab, bulan haram. Ente mau puasa silakan. Sebab disunahkan juga, mau 3 hari, mau 10 hari silakan. Banyak fadilahnya. Enggak sebutin dah. Sebutin juga yang nggak puasa juga. Tapi kalau mau puasa silakan, dari Sabtu sampai mau 10 hari silakan, mau 3 hari silakan. Mau banyak istighfar, banyakin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa ya rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Itu pagi 70, pagi-pagi 70, sore 70 kalau mampu, kalau bisa, kalau sempat. Nggak sempat di warung pakai tasbih, Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya ya Allah, rahmati saya, ampuni saya. Begitu kan maksudnya. Jadi kita ngajak ngomong Allah Taala, dengar nggak Allah?
Ya Allah ampuni saya, rahmati saya, terima taubat saya. Nah, nanti urusan kita nanti saudara. Jadi kita minta di alam sama Allah. Jadi saatnya kita ini minta di alam sama Allah Ta'ala. Biar negeri kita diangkat wabahnya dengan cepat. Sebab kita udah pegel. Hampir setahun ya. Hampir setahun kita pasrah masa minta sama Allah Ta'ala. Sebab la yuradul qada illa bid doa. Enggak ada yang bisa menolak keputusan Allah kecuali senjata kita doa lagi saudara. Kita mau apa lagi? Minta tolong orang-orang yang bisa minta tolong. Minta tolong si fulan dia bisa nolong kita. Kita minta tolong siapa? Hari ini kita banyakin doa masuk Rajab, kita apalagi yang bisa puasa sambil minta doanya supaya negeri kita diangkat. Sebab kalau banyak orang yang dicintai Allah Ta'ala, negeri itu nggak bakal dihancurkan, nggak bakal dibikin wabah. Kalau negeri itu banyak orang yang dia cinta. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik wal hidayah, kita bisa memperbaiki diri kita dan bisa menjalankan kesunahan-kesunahan besok di bulan Rajab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين